Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para penyimak YouTube Coach Andra dan juga teman-teman para pas trooper sekalian. Apakah uji standarisasi atau uji kompetensi yang diselenggarakan oleh PASTI ya, Perkumpulan Pas Trooper Indonesia, atau sekarang oleh PAPKA ya, Perkumpulan Alumni Kesehatan Pas Alkasau ya, apakah itu penting? Apa manfaatnya? Baik, kita akan coba sharing pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk perkumpulan alumni sebagai awalan ya, sejarah bahwasanya dulunya ketika awal-awal memang belum kepikiran ya kita membuat perkumpulan, hanya saja di tengah perjalanan Ustadz Haris Mujahid rahimahullah berpikir bahwa harus ada organisasi yang memanage ya, mengurus, merawat para pas trooper, para pejuang pas Alkasau, yang mana disitunya nanti sebagai ajang silaturahmi, ajang berbagi ilmu, ajang diskusi, ajang ya berjuang bersama gitu. Ada bagaimana ada wadah yang memang itu kita ada secara resmi untuk berjuang bersama. Maka pada waktu itu Ustadz Haris membentuk ya namanya PASTI. Ini awal. Dulu ketua pertama adalah Ustadz Adi Bayu Nugroho dari Jogja. Kemudian berkembangnya waktu ya, kemudian berjalan ketua kedua yaitu Dr. Sentot Primardianto ya, Primardianto dari Sidoarjo. Lalu sekarang sudah memasuki PAPKA generasi 3, di mana ketuanya adalah Pak Faiz ya, Pak Faiz Faisal Arif Musyafaq dari Semarang, Masya Allah. Nah, berjalannya waktu ya, alumni yang semakin banyak ya, dan ini menjadi sebuah komitmen sekaligus tanggung jawab PAS Pusat kepada masyarakat bahwa kita sudah menyelenggarakan pelatihan, kita sudah mengkader, ada banyak ahli-ahli terapi ya, ahli-ahli terapi dengan metode pengobatan pas Alkasau di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Sudah dari area Irian juga sudah ada, dari Palu, dari Luwuk Banggai, kemudian dari Makassar, Kendari, kemudian dari Kalimantan, apa saja Kalimantan, ada Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Berau, ya sampai Tarakan, kemudian sampai banyak titik-titik kota yang lainnya ya, termasuk di Sumatera, Padang dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ya, memberikan layanan terapi yang terbaik kepada masyarakat? Tentu perlu diadakan pengujian ulang, perlu diadakan uji gitu. Bukan berarti PAS Pusat tidak percaya bahwasanya Anda sebagai pas trooper sudah ikut pelatihan basic, wah masa nggak percaya sama keterampilan saya? Bukan seperti itu. Pengujian ini adalah sebuah keniscayaan, sebagaimana waktu kita sekolah dulu ya, waktu sekolah dulu di SD, di SMP, bahkan sampai waktu kita kuliah, bahkan yang S3 sekalipun, tetap ada namanya ujian. Ujian bisa bermakna dalam arti satu adalah memang betul-betul sifatnya menguji pemahaman secara teori, secara praktek, apakah benar-benar menguasai. Yang kedua, ujian juga sebagai sarana untuk apa? Kita belajar ulang gitu. Jadi kalau mau diuji kan kemudian teman-teman buka catatan yang tadinya, oh ternyata ada jurus ini ya di PAZ gitu. Karena saking seringnya sudah nerapi, jarang-jarang buka literatur, oh ternyata ada. Jadi membuka pemahaman baru ya. Terus setelah itu silaturahmi juga, silaturahmi dengan sesama pas trooper, dengan sesama pejuang, itu menambah energi, menambah semangat yang ya kalau kadang sendirian itu ya Allah. Walaupun sih slogannya kita juga sadar ya, sendiri kita bisa, berjamaah kita bisa, sendiri aku berani. Itu kan jadi slogan pas trooper yang kemarin kita launching di Jambore Pasti 2022 ya, bahwa berjamaah kita bisa, sendiri aku berani gitu. Nah, dengan ujian itu kita juga ada transfer knowledge, pengalaman dari yang mungkin dari pengurus pusat, dari yang mungkin lebih senior, bisa berbagi dalam berkumpul di situ. Dan standarisasi ini adalah sebuah bentuk keniscayaan ya, keniscayaan. Apakah semuanya lulus? Ada yang tidak lulus. Walaupun mungkin ya sudah merasa saya sudah menguasai, tapi kok tidak lulus ya karena memang berarti selama ini yang diterapkan belum standar. Nah walaupun bismillah ya, walaupun dalam arti tidak sampai kepada tahap yang melahirkan suatu hal yang fatal, tapi kalau dia standar, kalau dia sudah
teruji dengan baik, sudah istilahnya pastor certified, insya Allah akan lebih maksimal ketika nanti menghadapi kasus, ketika menterapi di lapangan. Karena sudah diuji, sudah standarisasi. Ibarat ya, kalau sekarang lagi rame nih, kenaikan BBM ya. Di tangki BBM itu, di nozzle-nya, di mesinnya itu kan ada tulisannya, ditera kapan, ditera jadi. Ya walaupun itu mesin ya, kalau nakar tuh 1 liter 1 liter gitu. Itu aja masih butuh ditera ulang, dikalibrasi secara rutin. Untuk apa? Supaya memastikan ada pelayanan yang terbaik ketika 1 liter atau 1 liter. Sama halnya dengan PAS. Kita berharap bagaimana PAS Trooper ini skillnya bisa merata ya. Ya, bisa merata yang di pusat, yang di kota-kota besar, yang serius. Ini ilmunya bisa merata kepada teman-teman yang dimanapun berada. Ya, salah satunya adalah dengan uji kompetensi. Walaupun tidak hanya uji kompetensi saja, tapi yang jelas dalam kopdar ya, kopdar ada banyak ragam di PAS Al-Kaso ini ya. Kopdar yang bertopik masalah profesional ya. Di situ akan fokus ke ilmuwan, fokus kopdar-kopdar yang temanya berkaitan dengan adab ya. Kopdar-kopdar berkaitan dengan daya juang ya. Nama-namanya baik dari PAPKA ataupun yang dari lembaga PGU pusat sudah banyak kita rasakan, dan saya sangat menghimbau, saya juga sangat mengharap untuk para PAS Trooper ketika ada kopdar, datangi majelis ilmu. Insya Allah ada banyak keberkahan di sananya, ada banyak ilmu yang bisa didapat, ada silaturahmi yang semakin erat dibangun, rasa ukhuwah yang terjaga gitu. Nah ini harapannya ya teman-teman. Jadi kembali ke masalah uji standarisasi, itu juga suatu komitmen kita kepada masyarakat ya, bahwasanya kita sebagai PAS Trooper terus belajar, kita PAS Trooper distandarisasi. Dan sebenarnya untuk standarisasi juga banyak dilakukan oleh profesi-profesi lain, bahkan ada yang standarisasinya tiap tahun gitu. Nah nanti untuk di pasti PAPKA seperti apa kebijaksanaan, nanti kita akan evaluasi lah, disampaikan oleh teman-teman pengurus pusat. Jadi saya sangat menghimbau pada teman-teman untuk ikutlah uji kompetensi ya, ikutlah uji standarisasi ya. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya ya kita sudah belajar, ikut ulangan nilainya baik kan, alhamdulillah. Kalau belum baik ya nanti akan ulang lagi, dan insya Allah setiap orang akan lulus pada waktunya. Sepakat ya? Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan saya berterima kasih kepada seluruh pengurus PAPKA, seluruh pengurus PASTI, baik di pusat, di wilayah maupun di cabang, yang betul-betul luar biasa untuk mengawal visi juang PAS Al-Kaso, bagaimana memberikan kontribusi positif bagi peradaban kesehatan dunia ya, dengan hadirkan terapi pengobatan yang alamiah ya Allah, seperti PAS ini, yang insya Allah harapan kita, impiannya jangan ada tanpa operasi ya, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat, sehingga umat itu sehat badannya dengan cara yang mudah, cara yang sederhana. Saya Anjir Hersanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa di video-video yang akan datang.